yaitu di Bastion Barat Daya dan juga di dekat Bastion Barat Laut. Hasil survei maupun ekskavasi menunjukkan denah benteng yang memiliki kesesuaian dengan denah benteng yang tertera di dalam peta tahun 1811, yaitu sebuah benteng dengan denah 4 persegi panjang dengan bastion pada sudut-sudutnya. Namun pada kenyataannya di lapangan saat ini, bastion di sisi timur, yaitu bastion timur laut dan bastion tenggara, telah terkena abrasi. Pulau Mengare dibatasi oleh Kali Keramat di sebelah barat, Kali Cemara di sebelah utara, dan Selat Madura di sebelah timur hingga selatan. Dari hasil ekskavasi pada beberapa kotak gali di Bastion Barat Daya maupun di dekat Bastion Barat Laut, ditemukan data berupa unsur-unsur bangunan yang terbuat dari batu putih maupun bata, dan juga data artefaktual berupa fragmen tembikar, keramik, gelas, maupun logam. Unsur bangunan yang tidak terdapat di dalam peta tahun 1811 adalah 2 buah sumur, yang satu terletak di Bastion Barat Daya dan sebuah lagi terletak di dekat sisi utara benteng. Tim penelitian harus berjuang menuju lokasi Benteng Ludwig dengan menelusuri Kali Cemara dan bahkan harus mengarungi Selat Madura. Dari hasil ekskavasi pada tahun 2007, ditemukan struktur parit pembuangan, yaitu yang terdapat di dekat sumur. Kemudian di sisi timur benteng juga ditemukan struktur parit pembuangan yang mengarah ke sisi timur, yaitu ke arah Selat Madura. Sementara di dekat Bastion Tenggara maupun di dekat pintu masuk tidak ditemukan data bangunan apapun. Sisa struktur ini dulunya berupa parit atau saluran pembuangan yang diduga merupakan saluran pembuangan dari bagian dalam benteng keluar benteng, yaitu ke arah Selat Madura. Dan bagian yang kita saksikan ini dulunya berada di bagian dalam benteng yang sekarang terkupas akibat abrasi air laut. Saluran air tersebut di dalam peta-peta kuno yang berasal dari Belanda mengenai benteng ini tidak tergambar sama sekali. Posisi Benteng Ludwig yang berada di mulut muara sungai dan Selat Madura menyebabkan benteng ini harus menerima terpaan ombak tiada henti. Inilah bentuk Benteng Ludwig pada masa awal pendiriannya. Terpaan ombak yang tiada henti menyebabkan Benteng Ludwig tidak sempurna lagi. Bagian timur benteng ini telah terkena abrasi air laut sehingga hilang, termasuk kedua bastionnya, yaitu Bastion Timur Laut dan sebagian Bastion Tenggara. Terpaan ombak tidak hanya menghancurkan Benteng Ludwig, tetapi menerjang pula wilayah desa-desa di Pulau Mengare, termasuk Desa Tanjung Widuro. Itu luasnya 2.400 hektar lebih. Tapi sekarang desa kami cuma tinggal
738 hektar. Sehingga kalau menurut kami yang hilang sekitar 1.662 hektar kena abrasi. Sampai saat ini di pesisir selatan Benteng masih seringkali dijumpai komponen bangunan yang berasal dari benteng ini berupa batu putih maupun bata, juga lantai terakota, dan temuan-temuan lepas lainnya atau artefak lainnya seperti fragmen gerabah, fragmen keramik, maupun fragmen kaca. Bagian ini merupakan bekas pintu masuk benteng yang terletak di sisi selatan. Pada peta buatan Belanda dari awal abad 19, tergambar pula adanya pintu masuk benteng yang memang terletak di sisi selatan benteng. Ini adalah salah satu dari dua sumur yang ditemukan di bagian dalam benteng, tidak tertera di dalam peta kuno Belanda yang ada. Sumur yang ini berukuran lebih kecil daripada sumur satunya, dan ini terletak di, kalau dicocokkan dengan peta Belanda, berada di sisi timur benteng, sementara satu sumur lain yang lebih besar terletak di bastion barat daya benteng.